Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari Hari ini kami akan mengajak kalian untuk bersenang-senang dalam acara Puncak P5. Kami harus menjalankan sebuah misi untuk membuat pupuk kompos dan fermentasi pakan ternak. Mau tahu bagaimana keseruan kami? Sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Klik tanda lonceng juga agar kalian tidak ketinggalan keseruan kami. Yuk, langsung saja kita mulai bersenang-senang. Dadah! Teman-teman, pada video kali ini kita akan melaksanakan Puncak P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Sedangkan topiknya adalah lapar sultan. Apa ya lapar sultan? Apakah kalian tahu apa itu lapar sultan? Lapar sultan merupakan suatu singkatan dari pengolahan sampah organik supaya lebih bermanfaat dan aman. Wah, unik dan bombastis juga ya topiknya. Jadi berkaitan tentang pengolahan sampah ya. Iya dong, topiknya harus unik dan bombastis agar teman-teman di rumah juga penasaran dan juga tidak sabar untuk belajar. Betul, proyek ini tujuannya utama Pasti menguatkan profil pelajar Pancasila agar bisa jadi seperti gotong royong, kreativitas, dan mandiri. Selain itu, meningkatkan kesadaran kita untuk belajar mengolah sampah, khususnya sampah organik sebagai gaya hidup berkelanjutan, serta membudayakan sikap gotong royong dalam menjalankan kebersihan lingkungan. Dalam proyek ini, kita juga dilatih untuk memberikan gagasan yang terstruktur secara mandiri. Nah, tapi teman-teman, kalau kita memilih topik ini, kita memilih topik ini karena di sekolah kita ada beberapa pohon dan setiap pagi biasanya cukup banyak daun kering di sekitar sekolah kita. Agar lebih bermanfaat, kita olah menjadi pupuk kompos. Selain itu, buah makan siang kita yang utama adalah semangka. Nah, agar kulit semangkanya tidak kita buang begitu saja, kita olah sebagai fermentasi pakan ternak yang lebih bermanfaat dan aman juga. Jadi kita harus kreatif ya teman-teman dalam memanfaatkan barang-barang tersebut agar lebih bermanfaat dan juga aman. Lalu bagaimana cara mengolahnya? Yuk kita simak teman-teman. Sebelum kita ke proses, kita harus menyiapkan alat dan bahannya dong. Betul sekali, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk bahannya yang pasti kita memerlukan daun kering dan kulit semangka. Untuk peralatan yang diperlukan, cairan empat, larutan gula atau tetes, sprite, alas, dan juga wadah tertutup. Baik pembuatan pupuk kompos dan fermentasi pakan ternak, perlengkapan yang dibutuhkan kurang lebih sama. Yang membedakan, untuk pembuatan pupuk kompos kita menggunakan wadah karung, sedangkan fermentasi kita menggunakan tong. Larutan di komposer dari campuran empat dan larutan gula atau gandum terlebih dahulu. Fungsi dari larutan tersebut adalah untuk mempercepat proses pembusukan. Sebenarnya tanpa menggunakan larutan tersebut, daun juga dapat terurai asalkan dalam keadaan lembab. Jadi dengan adanya larutan ini dapat membantu proses pembudidayaan. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk disimak ya teman-teman. Pertama, campurkan 3 tutup botol larutan E4 dengan 2 liter air. Kemudian kita masukkan larutan gula atau tetes. Fungsinya sebagai makanan mikroorganisme yang dapat membantu mempercepat proses penguraian. Apabila seluruh bahan telah dimasukkan, aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan campuran ke dalam spray dan siap digunakan.
dan bahannya semua sudah terkumpul, ayo kita mulai pembuatan misi yang pertama, yaitu membuat pupuk kompos. Untuk membuat pupuk kompos, pertama-tama potong-potong daun kering menjadi ukuran yang lebih kecil dan tempatkan pada alas terlebih dahulu sebelum ditempatkan pada wadah. Selanjutnya kita harus menyemprotkan campuran larutan EM4 kepada daun taki. Jika tercampur rata, masukkan ke dalam wadah atau karung dan tutup dengan rapat. Biarkan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan, jangan lupa untuk sesekali mengaduk pupuk dan juga menyemprotkan campuran larutan EM4. Misi selanjutnya adalah membuat fermentasi pakan ternak dari limbah kulit semangka. Pertama-tama, potonglah kulit semangka menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu masukkan ke dalam tong. Selanjutnya, semprotkan campuran larutan EM4 ke dalam tong yang berisi potongan kulit semangka. Apabila seluruh bahan telah dimasukkan, aduk bahan hingga tercampur rata. Setelah tercampur, tutup wadah dan biarkan hingga seluruhnya terfermentasi. Alhamdulillah, misi kita selesai. Ternyata limbah sekitar kita ada manfaatnya ya. Iya, limbah yang dianggap tidak berguna jika diolah dengan benar ternyata membawa manfaat juga ya. Lihat sekolah kita sudah semakin bersih, sampah daun dan juga kulit semangka sudah jauh berkurang. Pastinya kita semua senang setelah menjalankan misi membuat pupuk kompos dan fermentasi pakan ternak ini. Kita juga senang karena kita mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat. Satu lagi, misi ini seru banget. Sekian untuk misi kali ini, sampai jumpa di misi-misi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.